Shalom teman-teman. Shalom. 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 Suaranya kok kecil banget ya? Shalom. Nah. Ayo teman-teman boleh bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sudah ya? Ngobrol sama temennya udah. Kita mau mulai ibadah kita, mau fokus sama Tuhan Yesus. Oke? Mari Kak.
Haleluya, hari ini dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu supaya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo teman-teman. Halo. Kok nggak ada suaranya ya kak? Gimana nih? Singan. Kok nggak ada suaranya ya? Halo. Hai Kak. Nah, apa kabar nih teman-teman? Halo. Apa kabar? Baik. Baik ya. Udah siap mau memuji Tuhan? Siap ya? Yang tangannya masih pegangan kursi. Kita mau nyanyi. Nah, langsung kan ada yang lepas, Tante. Nah, nanti kita mau nyanyi, angkat tangan buat Tuhan ya. Pokoknya aku bakal ngulangin lagu terus kok sampai teman-teman nggak mau angkat tangan. Oke? Siap memuji Tuhan? Siap. Teman-teman, aku mau request ya, nanti pas ref angkat tangan mau ya. Kalau yang di depan tepuk tangan, ikut tepuk tangan. Kalau yang di depan, angkat tangan teman-teman, kita angkat tangan ya. Siap? Siap, oke, jangan lemes-lemes ya. Oke? Oke, mari Kak.
Capek enggak? Gini-gini capek enggak? Enggak ya? Sambil olahraga. Oke? Kalau tadi tangan sini, sebelah sini. Sekarang gantian tangannya. Ya, biar sekalian olahraga. Belum capek ya teman-teman memuji Tuhan? Halo, ada yang masih ngeliat-ngeliatin belakang nih? Masih ngobrol sama temennya. Ini hari Minggu. Waktu kita dari Senin sampai Sabtu udah punya kesibukan masing-masing. Hari ini fokusnya sama Tuhan. Siap ya? Kita mau muji nama Tuhan, mau angkat tangan buat Tuhan lagi. Mari Kak. teman-teman udah mau support temennya yang di depan, mau angkat tangan terima kasih, mau tepuk tangan terima kasih. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan. Tuhan itu yang tahu kita,
yang mengenal kita. Mungkin kalau di sekolah minggu kelihatannya baik-baik aja, ketemu teman seneng-seneng aja. Tapi pasti kakak percaya teman-teman punya kesedihannya sendiri, punya masalahnya sendiri. Tapi teman-teman harus ingat, kita punya Tuhan, Tuhan itu kenal kita. Tuhan nggak bakal ninggalin kita. Kalau kita tetap percaya sama Tuhan, tetap jaga diri kita buat Tuhan, pasti Tuhan jaga kita. Tuhan, teman-teman jangan takut, jangan pernah ninggalin Tuhan. Dia benar-benar kenal kita. Mari Kak. Rindu aliran
Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami mengenal Engkau satu-satunya pribadi yang begitu mengenal pribadi kami. Mungkin banyak hal yang kami sembunyikan dari orang-orang terdekat kami, bahkan dari orang tua kami, tetapi Engkau mengetahui kedalaman hati kami. Dan bila apa yang menjadi beban kami, apa yang menjadi pergumulan kami, Engkau ikut campur dalam menyelesaikannya, karena kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh memuji dan mempersembahkan pujian kami menjadi persembahan yang indah dan menyenangkan hatimu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani. Terima kasih untuk kehadiran anak-anak Mutin di tempat ini. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan melalui guru-guru kami, dan kami siap. Kami mempersiapkan hati kami menjadi tanah yang baik. Silakan Engkau menaburi hati kami dengan firman itu, menjadi benih yang hidup dan bertumbuh serta berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Yuk. Nanti yang ngobrol ya. Kita hari ini mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nanti Fane tolong bantu doa untuk firman. Iya. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, setelah kita akan dapat firman-Mu, semoga firman hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Kayaknya masih batuk nih. Kita batuk sama-sama. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Kita punya tema hari ini. Tema bulan ini masih sama, tugas seorang saksi. Cuma tema hari ini conclusion dari semua, conclusion apa? Kesimpulan dari semua yang kita pelajari selama 1 bulan ini. Bagaimana kita menjaga diri kita supaya tidak ditolak setelah memberitakan Injil. Oke, bahan ada di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46, 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 13, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Oke, nanti karena kita terbagi menjadi dua. Nanti sisi kanan akan baca di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Nanti sisi kiri saya akan baca 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 13. Nanti yang terakhir kita akan baca bersama di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Oke. Jadi yang akan kita baca pertama dari sisi kanan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Sisi kiri nanti akan mengikuti ya. Sudah siap? Matius 7 ayat 21 sampai 23. Sisi Oh yes. Iya, maksudnya sisi kiri ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Sisi kiri sudah siap, katakan amin. Ya, kirinya Kak Fendi. Kirinya Kak Fendi udah di sini. Sampai 23. 20 tambah 3. 23. Sudah? Yuk, 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyangka dari hadapanku, kamu sekalian membuat kejahatan. Sebelah sini 1 Korintus 3 ayat 11, sebelah kanan saya. 1, 2, belum ketemu. Sudah ketemu, katakan amin. Oh belum. Sisi kanan sudah ketemu, katakan amin.
Oke, sudah ketemu ya? Hitungan yang ketiga, sisi kanan akan membacakan 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 13. 1, 2, 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat bertahan bersama daripada jasa yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali telah bekerja, masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab Dia akan menampak dengan api, dan bagaimana kerja masing-masing orang akan diuji oleh api. Oke, lanjut kita akan baca di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Kita baca bersama-sama ya, Matius 25 ayat 31 sampai 46. Sudah ketemu, katakan amin. Oke. Oh iya, oke. Sudah? Oke. Iya, oke. Oke, sama-sama kita baca ya. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah pekerjaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar di dalam hidup yang kekal. Amin. Tarik nafas dulu lah. Oke, puji Tuhan, hari ini pembahasan kita, bahan kita panjang sekali, tapi Kak Fendi coba menyingkat sesederhana mungkin supaya kalian bisa mengerti. Pertanyaannya di sini, ada yang pernah ditolak? Kok gitu, gimana sih? Jovan, pernah ditolak nggak? Konteksnya apa? Bebas. Konteksnya bebas. Ada pernah. Pernah, oke. Nala pernah ditolak nggak? Atau sering nolakin? Pernah ditolak nggak?
Apapun aja konteksnya. Apapun. Yes, apapun. Pernah. Lili pernah ditolak nggak? Pernah. Saya rasa setiap kita pernah ditolak ya. Dan rasanya nggak enak banget. Bener nggak? Bener kan? Apalagi yang berhubungan dengan love-love ya. Oh. Oke, jadi kita belajar hari ini menjaga diri supaya tidak ditolak setelah memberitakan Injil. Kak Fendi mau tanya ke kalian, sudah berapa lama ikut Kristus? Pane, berapa lama kamu ikut Kristus? Sudah lama. Dari lahir. Dari lahir. Sekarang umurmu berapa? 17 ya. Jovan, sudah berapa lama kamu ikut Kristus? 17 tahun juga ya. Di sini saya percaya hampir semua dari kita atau semua dari kita kecuali Kak Nita itu ikut Kristus 17 tahun ya, dari lahirnya ya. Selama kalian dari lahir ini, kalau sampai ketika suatu masa nanti ketika kalian tadi sudah baca di bahan-bahan ini, bahan-bahan kita yang panjang ini, segala sesuatunya akan dinilai, segala sesuatunya pada waktunya nanti, pada hari penghakiman nanti, kita semua akan datang ke tahta pengadilan Tuhan. Hidup kamu selama 17 tahun, kalau sampai 17, hidup kamu sampai selama 80 tahun, ngapain aja? Iya kan? Ngapain aja? Firman Tuhan tadi katakan ada dasar yang dari emas, ada yang dari kayu, ada yang dari apa tadi? Perak. Semuanya akan diuji. Entahkah itu kamu dari rumput kering, akan diuji. Diuji oleh apa? Oleh api. Perak semakin dibakar akan menghasilkan kemurnian, yaitu perak yang murni. Emas dibakar, diuji akan menghasilkan emas yang murni. Tetapi apa yang terjadi kepada kayu? Kayu dibakar nggak menghasilkan apa-apa, hangus ya. Selama 17 tahun ini kalian boleh merenungkan hidup kalian itu seperti apa sih, ya kan? Ketika Kak Fendi pengen bahas ini berat. Itu juga menjadi pertanyaan ke Kak Fendi. Selama hidup Kak Fendi ini, Kak Fendi udah buat apa aja nih, ya kan? Supaya bagaimana kita, Kak Fendi yang di depan sini, apalagi sharing firman Tuhan gini, ketika datang sama Tuhan, aku nggak kenal kamu, ya kan? Repot. Karena kalau kita ditolak sama orang-orang dunia, sakitnya sementara. Kita ditolak Tuhan, sakitnya selamanya. Tujuan anak-anak Tuhan apa sih? Final goal dari anak Tuhan apa sih? Kekekalan. Kita nggak cuma mati rohani, mati jasmani, mati jasmani dalam artian dikuburkan selesai. No, ada kekekalan. Di mana juga ada pilihannya cuma dua, surga, netral, neraka. Nggak ada netral ya. Surga dan neraka cuma ada dua, nggak ada netral. Kak, aku netral aja Kak, nggak ada. Yang ateis tetap entahkah di surga atau neraka, tapi jelas ateis masuknya sini lah, RT yang sebelah. RT sebelah, ya kan, surganya beda RT, ya. Ya kita nggak perlu ngomong sampai kamu masuk neraka, saya masuk surga, kita beda RT men, gitu aja. Oke. Jadi gimana caranya supaya kita bisa menjaga diri kita supaya tidak ditolak setelah memberitakan Injil? Ayat mas kita ada di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Kita sama-sama buka 1 Korintus 9 ayat 27. Paling terakhir 1 Korintus 9 ayat 27. Udah ketemu, katakan amin. Baru sisi kanan, sisi kiri belum. Sudah ketemu, katakan amin. Oke, Kak Fendi akan bacakan 1 Korintus 9 ayat 27. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak.
Dikatakan seperti ini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Melatih, menguasai. Apa yang dilatih dan dikuasai? Ayo baca, apa yang dilatih dan dikuasai? Yes, tubuh. Tubuh. Kenapa Paulus bilang kok yang dilatih dan dikuasai, yang harus dikuasai itu tubuh? Kenapa? Why Diva? Kenapa? Kalau kata Nala, karena tubuh adalah TUB bukan. Oh iya, oke. Karena tata nala TUBU Pak ya, oke. Jadi gini. Welcome Kak Paul. Tubuh itu pusat dari sumber dari segala dosa. Yes. Nggak ada yang kita bilang bisa bicara bilang roh itu dosa. Nggak ada yang roh itu bikin dosa. Yang bikin dosa itu tubuh. Yang bikin dosa itu tubuh. Yang suka ngomong jorok, yang suka bohong itu lidah, bukan roh. Lidah ya. Ya kan itu tubuh. Kenapa Paulus bilang latih tubuhku, aku melatih tubuhku dan menguasai tubuh. Tubuh ini dosa. Ketika kita di dalam kekekalan, di dalam surga, nggak ada lagi yang namanya tubuh. Jadi nggak ada yang lagi yang perlu dilatih. Jadi ketika kalian selama di dunia ini, kalian harus melatih tubuh. Melatih bagaimana kita bicara, melatih bagaimana kita berpikir, melatih bagaimana kita bertindak. Melatih itu nggak sembarangan. Melatih dalam bahasa Ibraninya ini, melatih dengan keras. Punya pengertian beat, black and blue. Ada yang di sini pernah latihan beban atau latihan apapun juga, kalian mungkin sekolah ada ekskul suruh squat jump, ada? Oke, ada squat jump atau apapun itu bentuknya latihan fisik. Dikatakan beat, black and blue ini dikatakan sampai hitam sampai biru, dalam artian melatihnya benar-benar. Kalau kita bicara, kalau Kak Fendi dulu pernah angkat beban sampai Kak Fendi repetisi sampai nggak bisa lagi angkat, sampai seperti itu, sampai kalian ketika pulang dari habis gym kalian rasa semua badan kalian sakit. Melatih beat, black and blue supaya apa? Supaya dikuasai. Menguasai tubuh ini nggak cuman menguasai aku pengen makan terus tanganku bisa ambil begini, enggak. Menguasai sampai jadi slave. Sekarang di dalam kehidupan kalian itu tubuh kalian yang menguasai hidup kalian atau roh kalian yang menguasai hidup kalian? Aku kayaknya masih jam 7:30 ini. Padahal rohnya bilang, ayo bangun, ini waktunya ibadah, ya toh? Ayo bangun, waktunya ibadah. Nanti dulu, rumah deket kok. Nanti 8 kurang seperempat aja mandinya, ya. Yang perlu dilatih itu tubuh. Bukan hanya dilatih, dikuasai. Kuasai sebagai apa? Sampai tubuh itu menjadi hambanya kita. Bukan kita yang dihambakan oleh tubuh. Mudeng ya maksud Kak Fendi ya di sini ya. Ini males Harusnya rohnya udah ngingetin. Ayo ibadah. Ayo ibadah. Tubuhnya bilang ketika buat PR dan segala macam, masih ada besok, masih ada temen gua lah, bisa bantulah bikin PR, ya kan? Tapi roh harus lebih kuat. Kalahkan tubuh sampai itu menjadi hambamu. Jangan kita pikir, masih 8 kurang seperempat, nanti aja rumahku dekat 5 kitik sampai. Jangan. Kita harus menguasai, melatih itu, melatih dengan keras, menguasai sampai tubuhmu itu menjadi hambamu. Sampai kita nggak diperbudak lagi oleh tubuh. Sampai hamba itu
tubuh itu yang menjadi hambanya kita. Ketika Roh bilang, kamu bangun pagi, doa, ya doa. Tubuhnya ngikut, ayo doa. Oke, pause sebentar tadi. Ketutup kameranya. Oke. Ketika Roh bilang, ayo bangun, ini kita mau ibadah hari ini untuk kita mau dapatkan sesuatu dari Tuhan. Bangun. Itu yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Kemarin Kak Fendi sampaikan bahwasannya ketika talenta disampaikan Kak Paul itu cuma satu, kok cuma satu karunia. Tetapi bukan cuma satunya itu. Tetapi ketika yang satu itu kita latih, kita kuasai, nggak akan juga cuma jadi satu. Ingat ya, kemarin Kak Fendi kasih bayangan Naruto ya. Kalian semua tahu Naruto. Jurusnya mungkin kalian juga hafal semua. Oke. Kalau dilihat-lihat sama teman-temannya, sama musuh-musuhnya, kok jurusnya lebih banyak kan musuhnya, tapi kok dia bisa sampai taraf yang seperti itu apa? Karena dia melatih. Karena dia nggak cuma melatih, dia menguasai. Ya, kita juga harus sama. Tujuan kita, tujuan Kak Fendi, tujuan Kak Paul, tujuan Kak Nita, semua sama. Akan pada kekekalan yang nantinya akan ada pilihan. Bukan pilihan ini, ditentukan. Kita bisa memilih hari ini mau ikut Tuhan atau ikut yang lain. Tapi ketika sudah sampai kepada tahta pengadilan Tuhan, Tuhan yang milih kamu untuk masuk surga atau masuk neraka. Nah, itu repot. Di dunia kita bisa milih surga atau neraka. Tapi ketika kamu sampai kepada tahta pengadilan Tuhan, Tuhan yang pilihin kamu masuk surga atau neraka. Ini yang repot. Kalau kamu dikatakan, aku nggak kenal kamu, aku nggak kenal Fendi, aku nggak kenal siapapun di antara kamu yang ada di sini, yang ibadah di sini, repot, kekekalan. Makanya dikatakan Paulus bilang, jangan sampai ya. Apalagi setelah memberitakan Injil nih, bicara tentang Kak Fendi, Kak Paul, Kak siapapun, kalian sebagai orang-orang Kristen itu juga hidup kalian itu disorot sama orang-orang lain, ya. Apalagi Kak Fendi di sini atau Kak Paul, Kak Nita dan segala macam itu semua disorot, ya. Bagaimana Kak Fendi sih ini hidupnya seperti apa? Bagaimana Kak Fendi nanti dalam pergaulannya seperti apa? Itu dilihat secara manusia. Tetapi Tuhan lebih lihat lagi di tahta pengadilan. Nggak ada nanti Kak Fendi bisa nutup-nutupin. Kak Fendi dulu buat ini, buat itu, jahat, melakukan kenajisan berapa banyak, bla 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 bla. Itu yang balas nanti yang cuman bisa bilang, ketika di tahta pengadilan, Yesus yang bilang, semua dosanya Kak Fendi sudah aku tanggung. Wah, ya. Jangan sampai ketika sampai tahta pengadilan, dosamu sudah ditanggung, teman, kok kamu ke balelo, kok kamu pindah ke tempat RT sebelah, pindah kepercayaan, pindah iman, pindah server. Yang tadinya sudah ditanggung harusnya milik kerajaan sorga, pindah bagian kekekalan yang lain, neraka. Jangan sampai kita semua pada pagi hari ini, Kak Fendi lihat, mulai dari Kak Fendi, Kak Paul, Rizkyla, Jovan, Lili, Diva, Nala, Pane, Kak Nita, sama Gebi, kita nggak ketemu sama-sama di surga, repot ya. Maka dari itu, latihlah tubuh kalian, kuasailah dengan sempurna. Dengan cara apa latihnya? Pause lagi, silakan. Hari ini kita mendengar. Dalam proses kita mendengar, kita menjadi percaya. Setelah percaya, dengar, percaya, lakukan.
tadi kita baca di dalam Matius 25 ayat 31 ayat 46 dikatakan nggak semua orang yang berseru kepada Tuhan itu semuanya akan diselamatkan. Dikatakan seperti itu. Orang benar bertanya, bila manakah aku memberi kamu minum Tuhan? Bila manakah aku memberi kamu makan? Bila manakah aku memberi kamu tumpangan Tuhan? Kapan? Dia nggak sadar orang benar itu. Dia melakukan itu kepada orang yang hina. Tapi dikatakan lagi orang yang satunya lagi, bila manakah aku tidak melakukan memberi engkau minum Tuhan? Dalam artian seperti itu. Bahkan di dalam pasal-pasal yang lain dikatakan, aku sudah buat mujizat Tuhan, aku sudah lakukan ini itu untuk Tuhan. Ingat yang pelajaran kemarin ketika Kak Fendi bahas tentang orang Samaria? Imam, ya kan? Ahli Taurat. Itu kalau jabatan sekarang itu pendeta. Kak Fendi yang di sini, ya kan? Dia cuma dengar, dia cuma percaya, tapi apa nggak lakukan? Dengar, percaya, lakukan, dilatih. Kak Fendi nggak bisa, Kak Fendi berat ini. Kalau untuk nggak bisa ngomong kotor, dilatih. Tuhan tolong. Kak Fendi nggak bisa, aku selalu nonton yang najis, dilatih. Tuhan yang tolong pasti bisa, dilatih sampai pada akhirnya dikuasai. Gak lucu kan ketika, ini satu perumpamaan aja, ketika kalian dalam kondisi yang kotor, ya, dalam kondisi yang kotor Tuhan panggil. Coba kalian sama-sama bayangkan pada pagi hari ini. Dalam kondisi yang kotor, kalian ngerti ya maksud Kak Fendi kotor itu ya? Buat dosa, Tuhan panggil. Pulang. Gimana tuh? Yang malu gak cuma orang di dunia, Tuhan Yesus juga ikut malu. Ya kan? Kalau kita kalian pernah lihat ada orang yang mati karena mati jantung karena indekos sama tante-tante di sana. Pernah dengar kan? Dan yang namanya lagi Stephen repot tuh. Yang malu bukan cuman Tuhan Yesus, yang malu keluarganya. Pulangnya pun ke tempat yang RT sebelah. Ya tuh, repot. Ya, jangan sampai kita semua pada pagi hari ini ada yang dari lahirnya Kristen, sudah dibesarkan Kristen, ikut sekolah minggu, ya. Terus Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Repot. Jangan sampai juga Kak Fendi bicara di sini. Udah ngajar sekolah minggu, udah pelayanan macam-macam, ya kan? Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu Fendi. Repot. Ya. Pada pelajaran pagi hari ini, sama-sama kita mau tutup membaca ayat Mas ini, kita sama-sama bangkit berdiri. 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27 kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu, katakan amin. Oke, hitungannya ketiga ya. 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Silahkan duduk. Itu aja yang mau Kak Fendi disampaikan pada pagi hari ini. Yuk kita sama-sama melatih tubuh kita, kita menguasai tubuh kita, supaya jangan kita sendiri ditolak. Itu aja yang mau Kak Fendi disampaikan. Mungkin Kak Paul ada tambahan? Cukup? Kak Paul bantu doa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk
untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan, di mana pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu, agar kami kuatkan kembali Tuhan secara rohani kami ya Tuhan. Engkau memberkati apapun yang sudah disampaikan hamba-Mu, dalam bentuk syukur dalam hati kami berbuah dalam kehidupan kami ya Tuhan, agar kami dapat melatih tubuh kami untuk menguasai diri kami ya Tuhan, menghindari dosa-dosa ya Tuhan, agar kami juga sendiri ketika kami memberitakan Injil jangan sampai kami ditolak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan, dalam masa muda mereka, pendidikan mereka. Engkau memberkati segala pergumulan mereka ya Tuhan, pekerjaan kedua orang tua mereka Tuhan memberkati, bukakan pintu berkat senantiasa bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, jika sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing ya Tuhan, Kau jaga sertai itu bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami sampai ke tujuan kami masing-masing dengan segala selamat yang daripada Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.